Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Ridho Maulana dari program studi Teknik Mesin angkatan 2022 semester 7. Di sini saya akan melanjutkan di topik 4, yaitu robot di industri otomotif. Langsung saja kita mulai aja. Yang pertama, aplikasi robot di industri otomotif. Ada welding atau pengelasan. Industri otomotif sangat bergantung pada robot untuk spot welding dan arc welding karena kualitas pengelasan sangat menentukan kekuatan rangka mobil. Robot mampu menjaga tekanan, sudut, dan waktu elas yang sama setiap kali, sehingga menghasilkan sambungan yang konsisten, presisi, dan minim cacat. Selain itu, pengelasan menghasilkan panas, percikan api, dan asap berbahaya, sehingga penggunaan robot membuat proses lebih aman. Di sini adalah contoh robot untuk pengelasan. Robot untuk pengelasan ini jelas lebih bagus atau lebih cepat daripada manusia. Lalu ada painting atau pengecatan. Robot painting dapat menyemprotkan cat secara rata, halus, dan presisi, bahkan pada bentuk bodi yang kompleks. Menggunakan robot dapat mengurangi overspray, cat terbuang, sehingga menghemat bahan dan membuat lingkungan kerja lebih bersih. Proses pengecatan mengandung bahan kimia, jadi robot membantu melindungi pekerja dari paparan zat berbahaya. Keunggulan dari robot painting ini dibanding manusia adalah robot ini dapat menyemprotkan cat secara rata, halus, dan presisi. Beda dengan manusia yang mungkin bisa saja mengecat dengan tidak rata atau tidak halus, mungkin juga kurang presisi. Yang ketiga, ada assembly atau perakitan. Robot digunakan untuk memasang komponen penting seperti dashboard, kaca depan, pintu, hingga sistem kelistrikan. Robot meminimalkan masalah seperti bau tidak kencang, penempatan komponen tidak pas, atau kesalahan urutan pemasangan. Hasilnya, proses perakitan menjadi lebih cepat dan minim kesalahan. Ini mungkin juga menjadi salah satu poin plus atau kelebihan dari robot perakitan ini dibanding dengan tenaga manusia. Karena dia membuat prosesnya menjadi lebih cepat dan minim kesalahan. Beda dengan manusia ya yang kadang mungkin bisa melakukan kesalahan atau mungkin kerjanya menjadi kurang cepat. Lalu yang keempat ada material handling. Robot membantu memindahkan komponen berat seperti bodi mobil, mesin, ban, dan rangka baja. Dengan sensor presisi, robot dapat mengangkat dan menempatkan part tanpa merusak komponen. Teknologi ini meningkatkan efisiensi logistik dalam pabrik, misalnya pada konveyor otomatis dan robot pengangkat gantry robot. Kita lanjut. Yang kedua ada keunggulan penggunaan robot di industri otomotif. A. Konsistensi kualitas. Robot mampu bekerja dengan akurasi tinggi tanpa terpengaruh lelah atau faktor manusia. Hasil seperti pengelasan, pengecatan, atau pemasangan komponen menjadi seragam untuk setiap unit kendaraan. Ini juga menjadi poin plus ya dari robot daripada manusia. Karena robot mampu bekerja dengan akurasi tinggi tanpa terpengaruh lelah. Kalau manusia kan lelah, maksudnya bisa lelah. Kalau robot tidak terpengaruh oleh itu. B. Kecepatan produksi tinggi. Robot dapat bekerja 24 jam non-stop, membuat produksi dapat berjalan terus-menerus. Waktu siklus, cycle time, per unit kendaraan menjadi lebih pendek sehingga jumlah mobil yang diproduksi per hari meningkat drastis. Pada beberapa pabrik besar, robot mampu menyelesaikan satu tugas dalam hitungan detik. Seperti yang saya bilang tadi di poin A, robot ini tidak mengenal lelah dan dia akan bekerja 24 jam non-stop. Beda dengan manusia yang mempunyai lelah ya. Lalu cek keselamatan pekerja.
Pekerjaan berbahaya, berat, atau berada di area panas dialihkan kepada robot. Hal ini mengurangi risiko kecelakaan kerja seperti luka bakar, tergencet, atau keracunan bahan kimia. Pekerja dapat fokus pada area yang lebih aman seperti kontrol kualitas dan pengawasan. Mungkin ini menjadi poin plus juga untuk kita sebagai manusia, karena di suatu pekerjaan itu pasti ada pekerjaan yang berbahaya, berat, atau ya ada di area panas. Itu bisa menimbulkan risiko kecelakaan kerja. Dengan adanya robot ini bisa meminimalisir kecelakaan kerja, dan juga pekerja hanya bisa mengontrol kualitas dan mengawasi si robot tersebut. Lalu nomor 3, merek robot dominan di industri otomotif. ABB berasal dari Swiss, sangat terkenal dalam robot untuk pengelasan, pengecatan, dan handling. Memiliki teknologi presisi tinggi dan software kontrol yang stabil. Lalu B, Fanuc, salah satu merek robot Jepang paling banyak digunakan di dunia. Sangat unggul dalam robot welding, handling cepat, dan memiliki reliabilitas tinggi dengan biaya maintenance rendah. Lalu C, KUKA, merek asal Jerman yang dominan di otomotif Eropa, dikenal dengan robot oranye ikoniknya dan kemampuan handling beban berat, termasuk robot KUKA Titan yang mampu mengangkat lebih dari 1 ton. Lalu D, Yaskawa Motoman, spesialis dalam robot welding dan assembly berkecepatan tinggi. Banyak dipakai di pabrik Jepang karena efisiensi dan ketahanan operasionalnya. Lalu keempat, ada contoh implementasi nyata. A. Tesla Gigafactory. Tesla menggunakan ratusan robot dari KUKA, ABB, dan Fanuc untuk hampir seluruh tahap produksi. Robot besar KUKA menangani body shop, termasuk mengangkat dan menyusun komponen rangka mobil. Robot painting otomatis memberikan lapisan cat yang konsisten. Di beberapa proses, Tesla menggabungkan robot dan manusia dalam human-robot collaboration. Lalu B ada BMW Assembly Line. BMW memadukan keahlian manusia dengan kekuatan robot. Robot melakukan tugas berat seperti pengelasan, pemasangan kaca depan, dan penempatan bodi mobil. Operator manusia menangani tugas yang memerlukan detail dan fleksibilitas. Hasilnya adalah lini produksi yang efisien, aman, dan memiliki standar kualitas yang tinggi. Mungkin di sini robot yang bekerja, robot yang memasang segala macam. Lalu kita atau manusianya hanya mengawasi atau memantau, memeriksa kualitas yang diperiksa. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.